Presiden dengan kekayaan triliunan ini memiliki kegemaran kecil yang tidak diketahui orang lain. Dia suka mengemudi taksi setiap hari, berjalan-jalan di jalan besar dengan putrinya, hanya untuk mencari ibu tiri yang baik untuk putrinya. Hari ini, Presiden seperti biasanya, mengemudi taksi dengan putrinya sebagai penumpang. Penumpang pertama hari ini sangat cantik dan menawan. Bahkan Presiden pun tidak bisa menahan diri untuk melihat lebih lama. Matanya selalu melihat pada wanita itu. Siapa sangka, perilakunya langsung terungkap oleh putrinya. Ayah, jangan mengintip bibi lagi. Nak, apa yang kamu tahu? Jangan bicara sembarangan. Berani bertindak tapi tak berani bertanggung jawab. Kalian orang dewasa benar-benar munafik. Mobil Presiden belum jauh. Namun beberapa puluh mobil mewah datang dari belakang. Taksi Presiden dikepung. Nyonya muda, nyonya muda, nyonya muda, jangan kabur. Kamu harus patuh. Ikut aku kembali. Dan pergi kencan dengan Tuan Zeng. Bisa mengemudi lebih cepat. Sudah lama tidak ada yang mengatakan hal ini padaku. Pasang sabuk pengaman. Anak kecil, tutup matamu. Presiden memang seorang pengemudi berpengalaman yang sering berjalan-jalan. Meskipun dia mengemudi dengan santai, dia berhasil melepaskan diri dari kejaran puluhan mobil mewah itu. Dia membawa wanita itu ke tempat yang aman. Baru saja turun dari mobil, pria itu memberikan kode rahasia kepada putrinya. Putrinya segera mengerti. Dia mulai menggoda wanita itu. Bibi, kamu cantik sekali. Jadilah ibuku. Sen Bebe, kamu sudah menjadi lebih pandai, bukan? Bibi, orang jahat tadi. Mereka ingin menangkapmu dan membawamu kencan. Ayahku juga masih lajang. Bagaimana kalau kamu bersama ayahku saja? Dengan bantuan ajaib putrinya, wanita itu tidak bisa menahan diri. Dia meninggalkan kartu namanya di saku Presiden. Kemudian dia pergi. Presiden kembali dengan puas ke kantor. Baru saja dia membantu putrinya turun dari mobil. Dia langsung dikelilingi oleh bawahannya. Han Yang Tian, kami memberikan hormat kepada Tuan. Bukankah aku sudah bilang padamu, jangan terlalu mencolok di luar. Bisa atau tidak? Ketika Presiden kembali ke kantor, dia langsung memberikan kartu nama yang diberikan wanita tadi kepada bawahannya. Perintahkan bawahannya untuk menyelidiki identitas wanita itu dengan baik. Wanita ini, mungkin dia adalah ibu kandung Bebe. Siapa sangka, ketika Presiden duduk, putrinya langsung terlibat dalam perselisihan dengan seseorang. Seorang anak nakal tertarik pada steak di tangan anak perempuan itu. Bahkan berencana untuk merampas dengan paksa. Karena saling berselisih, steak itu jatuh ke tanah. Berani mencuri barang dariku, kamu akan mati. Siapa sangka, anak nakal ini tidak mempunyai etika. Dan langsung memanggil orang tuanya. Memang benar, anak nakal itu seperti ayahnya. Ayah anak nakal itu datang. Dia hendak memukul putri Presiden. Untungnya, pada saat genting, Presiden datang tepat waktu. Sen King, bukankah ini teman lama kita? Sen King, lihatlah ingatan aku ini. Aku lupa semuanya. Dulu, kamu mempunyai seorang bayi yang lucu dan diusir dari keluarga Sen. Pergi menjadi sopir taksi. Aku tahu mengapa dia berani mencuri makanan dari anakku. Ternyata dia seperti tikus yang bisa membuat lubang. Sopir taksi ini bahkan mengajari putrinya mencuri dan berbuat jahat. Benar-benar keluarga miskin yang tidak tahu malu. Ayahku bukan orang miskin. Kamu tidak boleh berkata seperti itu tentang ayahku. Aku melihat dengan mata kepala sendiri. Pemilik banyak mobil mewah. Mereka semua menghormati ayahku. Sen King, apakah kamu masih seorang ayah? Kamu bahkan menipu anak perempuanmu sendiri. Aku malas berbicara dengan orang seperti kalian. Bebe, ayah akan membawamu makan enak, oke? Apakah aku membiarkanmu pergi? Jangan menggali kuburanmu sendiri. Kamu yang tidak tahu hidup dan mati. Biarkan putrimu makan steak di lantai sampai habis. Kemudian kamu berlutut beberapa kali untukku. Setelah itu, aku akan membiarkanmu dan putrimu pergi. Bukankah kamu suka makan? Makanlah sampai habis. Kamu mencari mati. Suamiku adalah direktur di sini. Kamu telah menghina dia. Hari ini, kalian berdua, jangan berharap bisa keluar hidup-hidup. Aku ingin melihat siapa yang berani menyentuhnya. Bibi cantik. Hei, pria ini hanya seorang sopir taksi. Dan anak kecil ini juga adalah seorang anak yang tidak memiliki ibu. Jika kamu membela mereka, aku tidak akan memaafkanmu. Sayang sekali. Sekarang dia adalah putriku. Bibi cantik, akhirnya kamu setuju menjadi ibuku. Menjadi ibu dengan terburu-buru. Ini pertama kalinya aku melihatmu. Apalagi dia. Berikan ini pada anak kecil ini. Kamu berani memukulku. Terima tamparan ini.
Ini untuk mengajarmu menjaga mulutmu. Tamparan ini memberitahumu. Aku, Li Ruyan, memukul orang. Tidak perlu alasan. Kamu, Shen King. Kamu, beraninya kamu membawa wanita ini. Berani berbuat semena-mena di wilayahku. Baiklah, hari ini kalian akan membayar dengan nyawa. Tidak ada kehidupan yang tersisa. Manajer, di mana kamu? Direktur Wang. Apa yang terjadi denganmu? Kamu masih ingat jika aku adalah direktur? Kamu tidak melihat aku dipukuli. Bawa dua orang ini. Patahkan kakinya. Usir mereka keluar. Restoran mewah seperti ini. Mengapa pengemis diperbolehkan masuk? Tangkap mereka. Tunggu sebentar. Kalian tidak ingin tahu siapa aku? Tidak peduli siapa kamu. Menghina Direktur Wang. Jangan harap akan mendapat keuntungan. Shen King. Apakah kamu tahu apa itu orang kelas atas? Aku ingin membunuhmu. Hanya dalam hitungan menit. Namaku Li Ruyan. Li Ruyan? Kamu. Presiden Li, aku tidak tahu itu kamu. Apa? Li Ruyan. Dia adalah pemegang saham terbesar di Haixi. Pemegang saham terbesar. Presiden Li, aku tidak tahu itu kamu. Segera kumpulkan barang-barangmu dan pergi. Baik. Presiden Li, aku tidak tahu bahwa itu kamu. Semua ini adalah kesalahpahaman. Aku tidak ada niat jahat terhadapmu. Kesalahpahaman, saat kamu memperdaya orang dengan kekuasaanmu. Pernahkah kamu memikirkannya? Sebagai eksekutif perusahaan, orang yang memanfaatkan kekuasaan untuk menindas harus mati. Mulai hari ini, kamu dipecat dari perusahaan ini. Selanjutnya, kamu akan memulainya dengan membersihkan toilet. Ibu sangat hebat. Presiden Li, aku tidak bisa membersihkan toilet. Bagaimana kamu bisa datang? Aku ingat aku sudah bilang padamu. Kamu sudah kalah olehku. Lagi pula, aku bukan datang mencarimu. Aku datang mencari Bei. Kamu tidak sehebat itu. Jika dulu, aku tidak meninggalkan anak itu. Sekarang dia pasti sudah besar. Kamu sepertinya sangat terobsesi dengan tas. Sekarang aku adalah Presiden Grup Ruyan. Dengan kekayaan miliaran. Sekarang bahkan lebih tinggi dari perusahaan yang sangat terkenal. Sedangkan kamu, identitas terbesarmu, hanya anak terbuang keluarga Shen. Bagaimana kamu bisa membesarkanku? Apa yang dikatakan oleh Nyonya Li sangat benar. Tapi, aku adalah orang yang tangguh. Tidak bisa hidup dengan santai. Di pesta nanti, aku akan ikut dalam acara yang diadakan oleh Grup Ruyan. Saat itu, akan kutunjukkan padamu kesungguhanku. Tuan, anakku, Han Xiaomo, sudah dewasa sejak kecil. Bisa mencapai hal besar. Pesta kali ini, aku harap kamu bisa memberikan kesempatan untuk menunjukkan kemampuannya. Bisa. Dia bisa mewakilimu. Di mana tempat penghormatan ibuku? Aku akan membawanya. Ibu, aku akan membawamu bersamaku kali ini, untuk menyaksikan kebangkitan keluarga Shen. Kamu bisa tenang sekarang. Zhou Ying, untuk keluarga Shen, persiapkan hadiah yang layak. Waktunya sudah tiba. Ayo berangkat ke pesta. Jika tidak salah melihat, bukankah itu Shen King? Keluarga Shen benar-benar tidak tahu malu. Ternyata mereka membiarkannya datang ke pesta ini. Tidak mungkin. Di pesta ini, keluarga Shen adalah objek promosi utama. Bagaimana bisa mereka memberinya undangan? Dua saudara Shen ini, satu akan segera mencapai kesuksesan besar. Satu lagi adalah sopir taksi. Sungguh perbedaan yang besar. Keluarga Shen datang. Bersembunyi selama 5 tahun. Keluarga Shen akhirnya mengambil alih kota naga. Pada saat itu, orang-orang ini tidak ada yang tidak meremehkan keluarga Shen kita. Tapi sekarang, lihatlah ekspresi mereka satu persatu. Benar-benar luar biasa. Putraku, berkat adanya kamu, keluarga kita mendapatkan perhatian seperti ini. Kamu adalah pahlawan terbesar keluarga Shen. Keluarga Shen akan segera menjadi yang terbaik. Di atas segalanya, kamu akan tahu bahwa di dunia bawah, kamu bisa beristirahat dengan tenang. Bagaimana kamu bisa datang? Kamu juga membawanya. Aku tidak hanya membawa Bei, aku juga membawa papan nama penghormatan untuk ibuku. Hari ini adalah hari Li yang menjadi orang yang bersinar. Ini hari yang bahagia. Cukup ikuti karpet merah ini. Naik ke posisi tertinggi. Keluarga Shen dapat mengendalikan seluruh kota naga. Sedangkan kamu malah membawa dia dan menggenggam plakat orang mati ini. Mengandalkan nama keluarga Shen dan berusaha masuk ke pesta ini. Kamu, apa niatmu? Membawa plakat orang mati ini. Lihatlah dengan jelas, mereka adalah siapa bagimu. Bagaimana kamu bisa berkata seperti itu? Baiklah, Shen King. Aku datang untuk bertanya padamu.
Hari ini kamu datang ke pesta ini. Untuk apa sebenarnya? Tentu saja untuk melihat keluarga Sen menjadi kekuatan yang tak tergoyahkan. Lihatlah, Sen Liang menjadi kepala kota Longcheng. Kakakku yang baik, sudah 5 tahun. Mengapa kamu belum belajar? Sedikit kesadaran diri. Kamu pikir kamu siapa? Aku tidak perlu saksi dari kamu. Semua yang hadir di sini tidak lebih berhak darimu. Aku melihat kamu hanya ingin mendapatkan kekayaanku. Kamu datang menghampiri dan mencoba menjilatku. Kamu berpikir terlalu banyak. Baik, meskipun aku tidak berhak. Bagaimana dengan ibu kita? Dia mengandungmu selama 9 bulan dengan susah payah. Maka ibu kita pasti berhak. Keinginan terbesarnya sebelum meninggal adalah melihatmu sukses. Itu saja. Diamlah. Jangan sebutkan wanita tua yang sudah mati ini padaku. Pada masa itu, kamu selalu menindasku. Dia tidak pernah mengurangi kesulitanku. Dia juga tidak tahu tentang aku, Sen Liang, memiliki pencapaian hari ini. Apa perasaanmu tentang ini? Bagaimana kamu bisa berkata seperti itu? Pada masa itu, kondisinya sulit. Ibu kita bahkan tidak mau makan sepotong daging. Dia ingin menyisakannya untukmu. Kamu dengan sukarela merosot. Lubang yang ditinggalkan. Ibu kita harus bekerja 5 pekerjaan sehari. Terlalu lelah sampai muntah darah. Dan kamu kembali ke keluarga Sen. Berbicara dengan orang-orang di mana-mana. Aku membuat ibu kita marah. Biarkan aku yang mengambil tanggung jawab ini. Tanggung jawab yang tidak adil dan tidak jujur. Semua ini, aku tidak peduli dengan semuanya ini. Tidak peduli apa yang terjadi padaku. Tapi kamu, hanya kamu yang tidak boleh berkata seperti itu tentang ibu kita. Sudah cukup. Jangan biarkan dia mengganggu lebih lanjut. Utusan Longcheng akan segera tiba. Biarkan orang penting itu datang sebentar lagi. Jika dia melihat adegan ini, mungkin akan mempengaruhi reputasi keluarga Sen. Sialan. Bicara omong kosong. Membuat keributan di keluarga Sen. Kamu yang merusak reputasi. Apakah kamu bersedia berhenti? Wanita ini layak berada di sini. Sepertinya aku yang salah. Tidak seharusnya aku mendukungmu menjadi penerus Sen. Kesalahannya adalah tidak seharusnya membiarkan keluarga Sen berkuasa dan mendapatkan kehormatan ini. Apa yang kamu katakan? Aku tidak mendengarnya dengan jelas. Sepertinya kamu tidak hanya tidak pantas secara moral, telingamu juga tidak berfungsi dengan baik. Aku bilang, tanpa aku, Sen King, keluarga Senmu, tidak ada apa-apa. Kakakku yang baik, mendengar perkataan yang kamu ucapkan. Aku sangat takut. Kakak, aku sungguh takut menjadi orang biasa dengan hidup yang tenang. Apakah itu tidak baik? Mengapa kamu harus ikut campur dalam urusan keluarga kaya ini? Sepertinya, pada awalnya dia yang membiarkan Liang masuk ke keluarga Sen. Itu adalah keputusan yang sangat tepat. Jika kamu yang menggantikannya, kamu takut dengan keluarga Sen. Sudah lama menjadi bahan tertawaan di Longcheng. Kamu tahu tentang pesta ini? Siapa dalang di baliknya? Kamu tahu tentang orang-orang di atas panggung ini? Apa arti batu bata emas ini? Kamu tidak tahu apa-apa. Namun kamu masih berani mengklaim kredit di sini. Kamu masih ingin membuat keributan seperti ini. 3 menit. Setelah 3 menit, kamu akan mengerti betapa susah payahku setelah itu. Kamu hanya perlu diam sekarang. Aku akan melupakannya. Sulit diatasi. Aku tidak tahu apa yang kamu lakukan di sini. Mengapa kamu berani datang ke sini? Aku, Sen Liang, akan segera mencapai posisi tertinggi. Kamu bahkan tidak bisa menahan diri. Lihatlah dirimu sendiri. Membawa ember berisi minyak. Datang ke sini untuk mengaku sebagai keluarga. Kamu, Sen King, pantaskah mendengar pendapatmu? Aku telah mencoba untuk bergabung dengan keluarga Sen. Kamu benar-benar tidak mampu. Aku akan memberimu kesempatan terakhir. Ambil prasasti ibu kita. Ambil. Aku tidak peduli. Sudah 5 tahun. Kamu benar-benar tidak menyesal. Sekarang aku akan mengumumkan. Aku, Sen King. Mulai sekarang, aku dan keluarga Sen tidak ada hubungan lagi. Baik. Jadi, tentang apa yang baru saja terjadi, kita harus membicarakannya. Pergilah. Cepat bawa mereka berdua keluar. Pergi. Aku ingin melihat siapa yang berani menyentuhnya. Jadi kamu adalah Presiden Li. Tidak terduga bahwa Presiden Li akan datang ke pesta keluarga Sen. Keluarga Sen sangat ramah. Di belakang keluarga Sen ada dukungan Long Dian. Bahkan aku tidak bisa iri. Tidak mungkin. Grup Ruyan memberikan sebuah villa di puncak gunung untuk keluarga Sen. Bernilai 10 juta. Semoga keluarga Sen sukses. Memberikan kerjasama antara keluarga Sen dan grup Ruyan. Sebuah kerjasama bernilai 30 juta. Semoga keluarga Sen mencapai puncak kejayaan di Longcheng. Bersaing di Provinsi Selatan.
Presiden Li begitu murah hati. Hanya saja, hadiahnya terlalu mahal, bukan? Kami keluarga Sen. Meski dia akan ditunjuk oleh Long Cheng, tapi belum diumumkan resmi. Ini adalah salah satu hadiahnya. Sebagai anggota keluarga Sen. Hadiah ucapan selamat dari Long Cheng. Di samping itu, ini adalah maharku, Li Ruyan. Mahar? Jadi, maksudmu, mungkin, kamu tertarik pada siapa di keluargaku? Sen King. Dia adalah pemuda berbakat. Presiden Li. Kamu tidak mungkin tertarik padanya. Kamu salah paham. Dia adalah ibuku. Diamlah. Apa identitas Sen King? Apakah dia pantas untuk menarik perhatian Presiden Li? Presiden Li, jangan marah. Sekarang, dia dan keluarga Sen tidak ada hubungan sedikit pun. Aku akan mengusirnya sekarang. Urusan kita, mari kita bicarakan dengan perlahan. Keluarga Sen mengusirnya? Sen King. Apakah ini benar? Itu benar. Aku, Sen King, dan keluarga Sen tidak ada hubungan sedikit pun. Jadi, aku pikir kamu salah paham. Sen King, kamulah yang aku suka. Apakah dia pantas membuat Presiden Li tertarik? Apakah ada kesalahpahaman? Dia hanya seorang pengemudi taksi. Beraninya kamu mengatakan itu? Sen King, aku bertanya-tanya mengapa kamu berani mengacau di keluarga Sen. Ternyata kamu mendekati Li Ruyan, ya? Apa yang salah? Apakah kamu ingin hidup enak tanpa usaha sendiri? Membiarkan seorang wanita mendukungmu? Kamu benar-benar berpikir begitu? Aku akan menghargaimu lebih tinggi. Aku tidak pernah berpikir begitu. Nona Li, jika itu pandanganmu, maka itu berakhir di sini. Keluarga Sen dihormati oleh Long Cheng. Keluarga Sen akan segera bangkit. Ini tidak akan memakan waktu lama. Keluarga Sen adalah yang pertama di Provinsi Selatan. Dalam waktu 3 tahun, kami akan melampaui grup Ruyan. Sementara dia, Sen King, dia hanya anjing liar yang tidak diinginkan oleh siapapun. Bersama dengan seorang anak. Siapa yang memiliki potensi? Itu sudah jelas. Kamu memilih dia, tidak memilihku. Kekayaan keluarga Sen sangat dangkal. Kamu, Sen Liang, bahkan lebih bodoh dan tidak berdaya. Jika bukan karena penghargaan dari Long Cheng, dan keluarga Senmu dihormati oleh Long Cheng, bagaimana mungkin kalian mencapai tingkat ini sekarang? Meskipun aku hanya seorang wanita, namun juga memiliki kemampuan untuk membedakan benar dan salah. Bahkan jika itu adalah keuntungan besar, dan jatuh ke tangan keluarga Sen, mungkin tidak bisa ditangani. Apakah kamu benar-benar berpikir aku tidak berani menyentuhmu? Kamu sedang bermain dengan api. Baik, grup Ruyan juga ingin mencoba sensasi bermain dengan api. Sen King, apapun yang terjadi, Liang juga adalah adik kandungmu. Kamu bahkan melibatkan orang asing untuk menekan keluarga Sen kita. Ayah, tidak perlu marah. Tidak ada artinya. Bukankah Sen King mengatakan, kita bisa sampai sejauh ini? Semua ini berkat dia. Baik, aku memberimu kesempatan. Jika hari ini, kamu bisa membuatku kehilangan segalanya, aku akan mempercayaimu. Jika kekayaan dan kejayaan keluarga Sen selama 5 tahun ini, karena dukunganmu, apakah kamu yakin? Tapi jangan pernah mengatakan, itu berkat Li Ruyan. Keluarga Sen ada sampai sekarang. Setelah persetujuan Long Dian, meskipun Li Ruyan sangat hebat, dia tidak memiliki hak untuk ikut campur. Aku ada di sini, untuk mewakili keluarga Sen, menghadap langsung ke puncak gunung, melihat semua gunung menjadi kecil. Jika aku ingin menjatuhkan keluarga Sen kalian, itu tidak sulit. Apa yang ingin kamu lakukan, Sen King? Ini adalah hadiah dari Long Cheng. Kamu harus turun dari sana. Jauhkan tanganmu. Jauhkan. Maaf. Tanganku tergelincir. Sen King, apakah kamu tahu apa yang kamu lakukan? Kalian hanyalah keluarga Sen. Keluarga Sen harus memutus hubungan denganku. Keluarga Sen tidak menghargai hubungan keluarga. Kamu telah menghina ibuku. Jika kamu ingin aku menarik kembali segalanya, aku akan memuaskanmu. Aku harap kamu tidak akan menyesal. Menyesal? Hal yang paling aku sesali adalah melahirkanmu. Kamu seperti ibumu. Sekarang kamu tidak berhasil dalam apapun. Kamu bahkan membawa seorang anak. Hanya akan membuat keluarga Sen merasa malu. Sen King, kamu harus ingat, bukan kamu yang tidak ingin datang ke keluarga Sen kami. Namun itu karena keluarga Sen yang mengusirmu. Kamu hanya anak yang tidak diinginkan. Meskipun kamu diusir, kamu masih bisa menggunakan nama keluarga Sen. Itu adalah kehormatan dari keluarga Sen. Bukan kehormatanku. Kemampuanku. Kamu tidak akan pernah bisa mengukurnya. Kamu bahkan tidak akan percaya. Jika anak terbuang keluarga Sen yang kamu sebut, adalah keberadaan yang sangat menakutkan. Kamu sekarang mengatakan ini, sudah tidak ada artinya lagi.
Kamu pikir, yang kamu sakiti hanya keluarga Sen. Tapi kamu tidak tahu, yang kamu sakiti adalah Long Cheng. Kamu tidak ingin keluarga Sen baik-baik saja. Namun kamu tidak tahu, jika kamu sedang membakar diri sendiri. Tunggu sampai utusan Long Cheng datang. Nyawamu, tidak perlu aku yang mengambilnya. Long Cheng akan mengurusnya sendiri. Mengusir pria ini keluar dari keluarga Sen, berarti memberinya kemurahan hati. Setelah hari ini, umumkan ke penjuru Long Cheng, tidak ada yang boleh memberinya pekerjaan. Aku ingin melihat dia mati kelaparan. Masih ada anak ini. Bawa dia, antar dia ke tempat pembuangan. Tunggu sampai dia dewasa. Tunggu. Khusus untuk Presiden Li. Sampai saat ini, apakah kamu masih ingin mendukungnya? Presiden Li, tindakan Sen King ini terlalu berlebihan. Kami sebenarnya ingin menunjukkan sikap, tapi melawan Long Cheng adalah dosa yang tidak bisa diampuni. Mari kita tinggalkan dia. Kalian benar-benar bisa mengucapkan kata-kata seperti itu. Ini bukan hanya perkataan biasa. Penjaga, seret pria ini keluar. Lakukan seperti yang baru saja dikatakan. Aku tidak ingin melihatnya sedetik pun. Pasangan berdosa ini, bawa mereka keluar. Utusan Long Cheng, Han Xiaomo, telah tiba.